tangan, mangke apa menyebut sisa bekas minumannya Pak Kiai diperebutkan. Bahkan kalau Kiai datang semuanya berdiri menyambut Allahu Akbar. Sementara kita di Muhammadiyah mau hari unikum jazaa wa syukur. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, jangan mengharap balas budi dan jangan mengharap balas jasa. Jangan bahkan wala syukur, ucapan terima kasih saja sama. Karena nanti kalau kita sudah berbuat baik mengharapnya itu ternyata tidak mendapatkannya, maka kita akan ini harus betul-betul ditekankan, ditanamkan dalam hati kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Karena apapun dan Bapak Ibu ya namanya syirik menika wonten kalih macam, syirik besar kali syirik kecil. Kalau misalkan saudara kita dari non-muslim yang jelas-jelas meyakini ada Tuhan selain Allah, itu syirik besar. Atau misalkan apapun ada saudara kita yang muslim, dia sholat, dia puasa, dia haji, dia umroh, tetapi dia sih meyakini ada Tuhan, benda-benda berdua apa dan sebagainya, dan meyakini dengan benda-benda tadi mungkin bisa memperlancar rezeki, bisa kemudian menghindarkan diri kita dari mara bahaya dan seterusnya. Itu juga termasuk syirik, dan syiriknya syirik besar. Dan siapa di antara kita meskipun muslim, meskipun bersyahadat, tetapi melakukan syirik besar, maka layah bitu amaluhu. Syirik itu membatalkan seluruh amal. Bahkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi sebanyak apapun dosa keluar panjenengan Bapak Ibu, sebanyak apapun maksiat yang pernah kita lakukan, asalkan kita tidak berbuat syirik besar, tesih wonten kesempatan Allah mengampuni kita. Tapi kalau suatu dosa besar, apakah syirik besar, status pelaku dosa atau syirik besar itu seperti mereka yang non muslim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidin. Ulaika musyarrul barin. Oleh karenanya masyaallah dari awal didirikannya Muhammadiyah, awal-awal Kiai Ahmad Dahlan kemudian menyuruh ketika itu umat Islam daerah di Kauman sudah menekankan bahwa kita dalam berislam harus bersih dari TBC, tamayul, bid'ah, khurafat, syirik. Ini harus hilang dari akidah kita, dari ibadah. Karena pangapunten itu sangat berbahaya. Sami mawon dalam arti muslim tapi syirik, apalagi syirik besar, itu bisa menjadikan kita seperti non muslim. Buat Islamnya betul bermanfaat. Nah, mengapa kemudian hanya Allah yang berhak untuk disembah? Oleh Rasulullah di ayat lain di Quran surat Al-Baqarah ayat 21 hingga 22 disebutkan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kita enggak menyembah Yesus, kita enggak menyembah Yahweh, enggak menyembah Sang Hyang Widi Wasa, tetapi yang kita sembah hanya Allah, karena kita yakin betul hanya Allah lah zat yang menciptakan alam semesta ini, termasuk kita. Allah beri kita mata, telinga, tangan, hati, jantung, sehingga kita lahir dengan kondisi yang sempurna ini. Semua itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang berhak disembah hanya Allah, dan kita beribadah sebagai tanda syukur kita atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di prinsip yang pertama, bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian prinsip yang kedua adalah ibadah menika boten butuh perantara ataupun wasilah tawasul. Di pertemuan sebelumnya sudah
sedikit kita singgung bahwa kalau di Muhammadiyah tawasul itu boleh. Tunggu di samping bahwasanya di Muhammadiyah tawasul itu boleh. Bolehnya itu beberapa kemarin sudah kita sampaikan. Yang pertama yang masih itu, kemudian yang kedua dengan amal soleh kita. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan satu riwayat hadis yang menerangkan 3 pemuda yang terjebak di gua yang tertutup oleh batu besar. Kemudian dari ketiga pemuda ini masing-masing bertawasul. Mungkin di antara Bapak Ibu juga pernah kagungan pengalaman dalam kondisi mendesak, kekurangan rezeki, kondisi yang amat sangat menderita dengan sakit yang sedang dialami ataupun masalah yang amat sangat besar. Nah, kita boleh Bapak Ibu, dari sekian sholat kita, dari sekian sedekah kita, dari sekian bacaan Quran kita, dari sekian amal soleh yang pernah kita lakukan, kita ingat-ingat mana yang betul-betul ikhlas. Nanti meriksa amal pengeluaran panjenengan, meriksa amal kita sendiri-sendiri. Kita dari sekian jumlah sholat yang pernah kita kerjakan, mana sholat yang betul-betul kita kerjakan dengan penuh keikhlasan? Berapa kali itu? Dari sekian bacaan Quran kita, mana yang betul-betul kita baca Quran itu karenamu ya Allah? Dari sedekah sekian ratus ribu, sekian juta yang sudah pernah kita keluarkan, mana kira-kira yang betul-betul karenamu ya Allah? Itu sakit Bapak Ibu. Amal itu kita jadikan sebagai wasilah. Saya melakukan ini karenamu ya Allah, maka saat ini saya sedang mengalami kesulitan, mohon solusi jalan keluar darimu ya Allah. Nah, ini tentu sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Talaq ayat 2, ayat 3 dan juga ayat 4. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi Bapak Ibu kalau termasuk hamba Allah yang saleh, Allah akan yaj'al lahu makhraja, memberikan solusi jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Lalu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberikan rezeki dari tempat yang tidak kita sangka-sangka. Lalu yaj'al lahu min amrihi yusra, akan memudahkan, memperlancar seluruh urusan yang sedang kita hadapi. Sehingga sebenarnya kita beribadah agar kita bertakwa kepada Allah, lagi-lagi kebaikannya itu akan kembali kepada kita. Mereka berpandangan Allah itu ada di mana-mana, tidak hanya terbatas di arsy. Sementara kalau saudara kita dari mazhab Hambali, berpedoman pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Qayyim al-Jauziyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu berpandangan bahwasanya Allah itu ada di arsy biasanya. Arsy bagaimana seperti Bapak Ibu? Di langit ke-7. Berarti Allah jauh dari kita. Berarti Allah jauh dengan kita. Karena di langit ke-7. Atau juga nah, di Muhammadiyah tidak terlalu sibuk perdebatan ini, sebagaimana yang sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Arsy itu di Sidratul Muntaha di langit ke-7. Lalu dalam satu riwayat diterangkan alam semesta dibandingkan dengan arsy-Nya Allah itu seperti cincin di tengah gurun. Cincin di tengah gurun. Jadi cincin Bapak Ibu ini alam semesta. Arsy-Nya Allah itu di gurun. Jadi Allah Akbar, Allah Maha Besar. Dan alam semesta itu seperti cincin di tengah gurun. Adapun gurunnya itu arsy-Nya Allah. Maka kemudian betapa kecilnya kita manusia,
Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Namun terkadang kita sering merasa sombong gitu, sering merasa gede pada Allah yang Maha Besar. Nah, belum lagi kalau kita jelaskan alam itu wonten kali alimul ghaibi wasyahadah. Ada alam yang nampak, ada alam yang tidak. Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita, masya Allah. Wonten status dari seorang non muslim yang kemudian masuk Islam. Ini boleh Bapak Ibu mengatakan membuat status bertanya, isgat online, Allah ini online betul. Karena kan zaman online, Allah ini online betul. Online. Ya. Kemudian jawab, yes, if you get connecting. Allah itu online, Allah itu dekat dengan kita, Allah itu bersama dengan kita akan selalu bersambung dengan Allah if you get connecting. Kalau kita punya, Bapak Ibu, kalau HP betah dan kangen pulsa boten. Kalau kita mau telepon mau membuka akses internet, tutup pakai data. Allah itu online terus, Allah itu senantiasa membuka pintu rahmatnya, pintu kasih sayangnya kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? HP-nya nggak lemot, pakai datanya full, wifi-nya kenceng gitu kan, supaya bisa connect gitu. Seringkali kita nggak mengisi gitu. Kalau baterai lemot, baterainya habis, kita sibuk ngecas. Tapi kalau iman kita turun, tidak segera di